Imamat 23. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahwe, yang harus kamu umumkan sebagai pertemuan-pertemuan kudus, semua adalah perayaanku yang telah ditetapkan. 6 hari lamanya haruslah pekerjaan dilakukan, dan pada hari ke-7 itulah Sabat perhentian, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan. Itulah Sabat bagi Yahwe di seluruh tempat tinggalmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahwe, pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu ingat dan diumumkan pada masa-masanya. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dan petang, itulah Paskah bagi Yahwe. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi bagi Yahwe. Selama 7 hari, kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama, pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahwe 7 hari lamanya. Pada hari ke-7 pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Dan ia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahwe sebagai kerelaanmu. Pada keesokan hari setelah Sabat, haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Dan pada hari kamu mengayun-ayunkan berkas itu, kamu harus mengolah seekor anak domba yang sempurna tanpa celah, berumur 1 tahun, sebagai persembahan bakaran bagi Yahwe. Dan persembahan sajiannya, 2/10 bagian tepung terbaik yang diolah dengan minyak, suatu persembahan api-apian bagi Yahwe. Bau harum yang menyenangkan, dan persembahan curahannya, anggur 1/4 hin. Dan roti, juga bulir bakar, serta hasil ladang, kamu tidak boleh memakannya sampai hari yang sama, yakni sampai kamu membawa persembahan bagi Elohimu. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya, bagimu turun-temurun di seluruh tempat tinggalmu. Haruslah kamu menghitung bagimu dari hari setelah Sabat, yaitu hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan. Haruslah itu genap 7 pekan. Sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari, dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahwe. Dari tempat tinggalmu, haruslah kamu membawa 2 roti persembahan ayunan, 2/10 bagian tepung halus yang diberi ragi yang harus dibakar sebagai hasil pertama bagi Yahwe. Dan di samping roti itu, haruslah kamu mempersembahkan 7 ekor anak domba yang sempurna, tanpa celah, berumur 1 tahun, dan 1 ekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, serta 2 ekor domba jantan. Juga persembahan sajian mereka serta persembahan curahan mereka haruslah menjadi persembahan bakaran bagi Yahwe, suatu persembahan api-apian bau harum yang menyenangkan Yahwe. Haruslah kamu menyiapkan 1 ekor anak kambing sebagai kurban penghapus dosa, dan 2 ekor anak domba berumur 1 tahun sebagai kurban persembahan pendamaian. Dan imam harus mengayunkan semuanya bersama roti hasil pertama itu sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahwe, bersama 2 ekor anak domba itu. Haruslah semuanya itu kudus bagi Yahwe untuk imam. Pada hari yang sama, kamu harus mengumumkan pertemuan kudus, dan haruslah itu menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya, bagimu turun-temurun di seluruh tempat tinggalmu. Dalam menuai hasil ladangmu, engkau tidak boleh memanen habis tuaianmu sampai pinggir ladangmu. Dan engkau tidak boleh mengumpulkan sisa-sisa panenmu.
karena kamu harus meninggalkannya bagi orang miskin dan pengembara. Akulah Yahwe Elohimmu. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, haruslah itu menjadi Sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahwe. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7, itulah hari pendamaian. Haruslah itu menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahwe. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itulah hari untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Yahwe Elohimmu. Sebab setiap orang yang tidak merendahkan dirinya pada hari itu, ia harus dilenyapkan dari bangsanya. Setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, aku akan melenyapkannya dari tengah-tengah bangsanya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Ini adalah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu turun-temurun di seluruh tempat tinggalmu. Itulah Sabat perhentian bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu pada tanggal 9 bulan itu pada petang hari. Dari petang hingga petang, kamu harus merayakan Sabatmu. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7, itulah hari raya pondok daun bagi Yahwe 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahwe. Pada hari ke-8 harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahwe. Itulah suatu perayaan perkumpulan. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahwe yang harus kamu umumkan. Pertemuan kudus untuk membawa persembahan api-apian bagi Yahwe, persembahan bakaran dan kurban sajian, suatu persembahan curahan, setiap hal pada harinya. Di luar dari sabat-sabat Yahwe, dan di luar dari pemberian-pemberianmu, dan di luar dari segala nazarmu, serta di luar dari segala persembahan sukarelamu yang hendak kamu berikan kepada Yahwe. Demikian pula pada hari ke-15 dalam bulan ke-7, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahwe 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah Sabat perhentian, dan pada hari ke-8 adalah Sabat perhentian juga. Dan pada hari pertama, kamu harus mengambil bagimu buah pohon-pohon yang elok, pelepah pohon-pohon palem, ranting pohon-pohon yang rimbun, dan ilalang dari aliran-aliran sungai, dan kamu harus bersukacita di hadapan Yahwe Elohimmu 7 hari lamanya. Haruslah kamu merayakannya bagi Yahwe 7 hari lamanya dalam 1 tahun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan ke-7 haruslah kamu merayakannya. Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun, agar seluruh keturunanmu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel untuk tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Yahwe Elohimmu. Dan Musa pun mengumumkan hari-hari raya yang ditetapkan Yahwe kepada Bani Israel.